Ya, selamat datang kembali di Raat Corner. Untuk kali ini saya akan membahas kembali lagi terkait dengan yang namanya UTBK 2021. Untuk hari ini saya akan membahas beberapa soal yang kemarin keluar di UTBK 2001, khususnya untuk TPS. Jadi bagi kalian yang anak IPA dan IPS yang nanti mau UTBK di tahun 2022 dan selanjutnya, bisa tonton video ini. Ini beberapa contoh kemarin yang keluar di UTBK soal asli tahun 2021. Oke, mungkin bisa langsung ya ke contoh soal yang pertama. Ternyata kemarin juga keluar soal yang namanya bab kecepatan. Nah, di situ ada kasus dari kota A dan B mau ditempuh oleh kecepatan 2 orang, mulai dari supir bis yang di situ, bukan ya, di situ kota A sama B ya. Di situ mau pakai supir bis itu punya kecepatan 60 km. Kalau biasanya dia nempuh dalam waktu 6 jam 40 menit, nah berapa kecepatan yang harus digunakan supaya bisa sampai lebih cepat 1 jam 20 menit. Jadi maksudnya di sini adalah sebenarnya kasusnya di sini jarak tempuhnya itu sama. Jadi antara S1 sama S2 itu sama. S sendiri apa? S sendiri itu kan V kecepatan dikali kecepatan dikali waktu. Cuma ini kecepatan yang pertama, ini kecepatan yang kedua, sama waktu yang kedua juga. Jadi ketika di situ kecepatan yang pertama dikatakan bahwa dia memakai kecepatan itu 60 km. Berarti ini tak tulis 60 gitu ya. Nah, dengan waktu berapa? Nah, kalau pakai kecepatan 60, waktunya adalah 6 jam. Jadi T1 di situ dia 6 jam 40 menit. Atau bisa ditulis 6 jam, 1 jam itu 60 menit. Disederhanakan bisa 6/2/3. Jadi boleh di sini 6/2/3. Kenapa harus diubah, Mas? Nah, karena kecepatannya di situ 60, di sini kilometer per jam, nggak pakai menit. Maka yang menit dijadikan jam juga. Sedang kecepatan yang kedua ini yang dicari sebenarnya dikali T2. Nah, T2-nya itu apa? T2 itu tadi yang harusnya 6 jam 40 menit diusahakan dia sampainya 1 jam 20 menit lebih awal. Berarti ini tak kurangi 1 jam 20 menit. Berarti T2 waktu yang diberikan adalah 5 jam 20 menit. Atau kalau tidak jadikan jam berarti 5 jam 20, 1 jam 60 ya. Ditulis 5/3. Ini 5/3. Tinggal masalah nyari V2 ya. Boleh ini 60 tetap. Ini tak jadikan pecahan biasa aja ya. Tahu ya, ini 6 kali 3, 18 tambah 2. Jadi 20/3. Ini V2 dikali ini 16/3. Dari sini tinggal dicoret-coret yuk. Nah, pertama 3 sama 3 boleh hilang. Terus berarti V2 jawabannya tinggal yang 60 dikali 20 dibagi 16. Bagi 4 dapat 5, bagi 4 dapat 4, bagi 4 habis, bagi 4 15. Jadi V2 kecepatan yang diperlukan 15 dikali 5 harus berkecepatan 75. Jadi opsinya nanti yang A. Mantap ya. Oke. Contoh lagi Mas, apalagi yang keluar kemarin? Nah, contoh lagi yang keluar kemarin adalah bab matriks. Nah, berapa nilai M? Kok nilai M ya? Ini mungkin ada salah ketik sedikit ya. Yang betul nilai P-nya ini yang ditanyakan. Nah, mungkin ketik ulangnya. Nah, ditanyakan nilai P-nya berapa? Ya P itu sebenarnya di posisi ini. Jadi yang namanya UTBK, kalian nanti TPS itu menghadapi 15 soal dalam waktu 22,5 menit ya kalau nggak salah. Nah, itu harus lebih cepat, jadi nggak harus dihitung semua di sini. Kamu cukup fokus di bagian P saja. P-nya kan 2P, di sini ditambah apa? Ya ditambah P+1 ini. Sama dengan apa? Ya kalau tadi tak katakan letak P itu di sebelah sini, maka udah tak tandai di sini ya. Letaknya sama adalah 8/3 ini. Berarti jawabannya apa? Ya 8/3, tapi diapain? Ingat, di sini ada angka min 3, berarti dia dikali min 3. Artinya 2P ditambah P ditambah 1, nilainya nanti 3-nya tak coret, jadinya min 8. Ini disebut 3P, min 8 tetap, 1 pindah min, berarti P-nya min 9 atau nanti min 3. Jadi opsinya yang C. Cepet kan? Mantap. Oke. Lagi Mas. Oke, di situ contoh kemarin juga keluar bab deret aritmatika ya. Cek lagi sebelum itu, yang penting di sini yang namanya aritmatika itu rumus UN sama SN sebenarnya ya.
UN itu apa? UN itu suku ke N atau A ditambah N-1B ya kalau rumusnya. SN boleh pakai N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali beda. Nah, di sini diketahui deret berbentuk seperti ini. Suku pertamanya berapa? 4. Bedanya berapa? 6 kurangi 4 boleh jadi 2 gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan mana dari situ yang bernilai betul? Nah, nomor 1, benar nggak dicek ya? Suku ke-30 lebih gede dari 60. Jadi cek aja kalau U30 berarti ini A ditambah N-1 kan berarti 29 ya. Bedanya berapa? Ya beda dulu nggak apa-apa. Tadi A-nya 4 ditambah 29, bedanya ternyata 2. Nah, ini 4 ditambah 58 jadinya 62. Ternyata betul pernyataan 1. Dia lebih gede dari 60. Nomor 2, pernyataannya betul atau salah. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 3 suku lainnya. Tidak ada suku yang merupakan 3 jumlah suku lain. Ya kamu ngambil contoh aja. Coba kalau 4 tak tambah 6, tak tambah 8, 3 suku pertamanya tak jumlah ya. Coba cek jumlahnya berapa? 18. Lah 18 itu ada nggak suku yang bernilai 18? Itu maksudnya. Ya dicek aja. Tadi UN itu rumusnya apa? A ditambah N-1 dikali B. Ini cek 18, A-nya 4, N-nya -1 kali bedanya 2. Kalau ini tak pindah jadi 14, itu N-1 dikali 2. Kalau tak coret dapat 7, itu N-1. N-nya nanti 8. Loh, ternyata ada, Mas. Berarti pernyataannya nanti salah. Karena buktinya ada ini ya. Nah, nomor 3, dicek lagi. Terdapat suku yang merupakan hasil kali 3 suku pertama. Coba dicek lagi ya. 4 kali 6 kali 8. Dapatnya berapa? Ini 24, dikali 8, 192. Ada nggak nanti sukunya? Coba dicek. A ditambah N-1B lagi. UN 192, A-nya 4, N-1, bedanya 2. Kalau 4 tak pindah kan jadinya 188 ya ini ya. N-1 dikali 2. Kalau N-1 saja ini tak bagi 2 ternyata dapat 94. Ternyata betul ada suku nomor 95 merupakan hasil kalinya. Berarti pernyataannya jelas betul. Ini otomatis mau dicek mau enggak ternyata salah ya. Makanya tadi boleh juga seperti ini ya. Nomor 1 betul, 2 salah itu pasti 1,3. Kalau 1 salah, 2 betul, pasti 2,4. Itu juga boleh dipakai kesimpulan seperti itu. Supaya nantinya lebih cepat. Makanya di sini opsinya nanti yang B. Mantap ya. Oke. Apalagi Mas, babnya yang kemarin keluar. Nah, yang kemarin keluar ini lagi ya. Nah, terkait dengan yang namanya FPB. Nah, pernyataan mana saja yang betul? Oh, di sini opsinya agak gabus ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E itu maksudnya ya. Nah, cek dulu satu persatu. Dikatakan di situ bahwa A, B, C itu bilangan ber-FPB 1. Jadi FPB dari A, B sama C itu nilainya 1. FPB 1 itu maksudnya tidak ada angka lain yang bisa membagi A, B, C secara berbarengan selain angka 1. Kalau mungkin masih bingung, maksudnya gini ya, contoh ya, kalau FPB misalkan 2 sama 8, berapa? Ya 2, karena 2 bisa membagi 2 dan 8 secara berbarengan. Misal lagi, kalau bingung, contoh lagi, misal FPB-nya misalkan dari 20 sama misalkan 16, berapa? 4. Masih ingat ya? Jadi 4 adalah bilangan terbesar yang bisa membagi 20 dan 16 secara bersamaan. Yaitu maksudnya FPB-nya 1. Nah, pernyataannya di sini gini, kalau A dikali B min 3 itu bernilai 4, sementara nanti kalau A ditambah B ditambah C itu 16, pernyataan mana saja yang tepat. Maka di situ sebenarnya kamu suruh nyari dulu bilangannya masing-masing dari A, B, dan C itu sebenarnya berapa. Mulailah dari perkalian dulu, karena perkalian itu lebih terbatas ya. Coba kira-kira berapa dikali berapa yang hasilnya nanti 4. Jangan ngambil 1 ya. Kalau 1 itu bilangannya pasti ber-FPB-nya nanti bisa lebih. Makanya kamu nyobanya langsung yang selain 1 kali 4. Boleh aja 2 sama 2. Dipastikan dulu nggak apa-apa. Boleh, berarti sekarang ngambil kesimpulan pertama dulu, A-nya nanti 2. Gitu nggak apa-apa. Artinya B min 3 juga nilainya nanti 2. Nah, berarti B-nya berapa? 5. Nah, berarti sementara masih betul. A-nya 2, B-nya 5. FPB-nya itu kan 1 ya. Karena hanya 1 yang bisa membagi 2 dan 5.
Kemudian apa lagi? Nah, masuk sini, A-nya ternyata 2, B-nya ternyata 5, C-nya nggak tahu, itu 16. Berarti C-nya berapa? 16 min 7, berarti C-nya 9. Oh, betul. Ternyata 2, 5, dan 9 ber-FPD berapa? 1, karena hanya ada angka 1 yang bisa membagi ketiganya bareng-bareng. Nah, sekarang tinggal dicek, ternyata bilangannya sudah ketemu. Nah, coba cek satu persatu dari pernyataannya. Nomor 1 dulu, dicek. Apakah hasil kali ketiganya 80? Yuk dibuktikan. A kali B kali C. Ini ada 2 dikali 5 dikali 9. Ternyata berapa? 90. Oh, pernyataannya salah. 2, dicek lagi nomor 2. Jumlah 2 bilangan terkecil dan terbesar itu 7. Terkecil A, terbesar C. Ini 2, ini 9. Jumlahnya 11, bukan 7. Maka pernyataannya salah. Nomor 3, selisih bilangan terbesar dan terkecil. Selisih itu yang gede dikurangi yang terkecil ya. Ini 9, ini 2. Ternyata ini A tadi ya. Nah, terkecilnya 2, terbesar 9, 7. Berarti salah pernyataannya. Jelas ya sebenarnya ya. Tapi boleh dipastikan nggak apa-apa. Jumlah 2 terbesar 14. B sama C, 2 terbesar, yang 15, yang 19, 14. Ternyata pernyataannya yang nomor 4 saja yang tepat, maka nanti jawabannya yang D. Nah, mantap ya. Terus, bab apa lagi, Mas? Bab apa lagi? Nah, logaritma ternyata ya. Logaritma ditanyakan di situ antara P dan Q kuantitasnya seperti apa gitu ya. Q-nya 8, P-nya itu X gitu. Nah, cek dulu X-nya dari sini pernyataannya ya. Nah, coba dicari dulu X-nya. Pertama, di sini boleh nulisnya gini ya, 2 min X log dalam kurung 27 sama dengan, nah kalau ini kuadrat pindah itu ya kan jadi akar ya. Boleh gitu ya. Berarti jadi apa ya? Jadi 2 min X log 27 sama dengan apa? 3. Boleh. Kemudian pakai sifat apa lagi? Pakai sifat ini loh. Coba. Ada sifat logaritma gini. Ketika ada A log B, kok nilainya sama dengan C, maka B itu bisa ditulis dalam bentuk eksponen A pangkat C. Maka berlaku juga untuk ini. 27 itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah 2 min X berpangkat 3. Loh, maksudnya gitu. Oke ya. A log B sama dengan C, B itu A pangkat C. Boleh. Nah, di sini suruhnya pangkat 3, maka yang sebelah 27 ini juga harus supaya bisa dibikin pangkat 3. Bisa kan ya 3 pangkat 3 gitu? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, ternyata dia bilangannya sudah sama-sama berpangkat 3. Kalau sudah sama-sama berpangkat 3, dihapus pangkatnya nggak apa-apa, pangkatnya sama. Artinya sisa 3 sama dengan apa? 2 min X. X-nya tak pindah biar plus, 2 tetap, 3-nya pindah biar jadi min. Nah, hasilnya berarti X-nya nanti min 1. Ini hasil yang pertama ya. Kalau kamu jeli dan mau dibuktikan, ternyata ini X min 1 itu kok ternyata nilainya nggak sesuai Mas ya dengan yang ini. Loh, ternyata nggak sesuai. Loh. Berarti yang intinya kan X lebih dari 0 ya. Berarti cari yang lain. Dari mana Mas? Kan sudah selesai. Nah, kalau tadi mungkin teliti, sebenarnya yang namanya akar itu hati-hati ya. Di sini ada akar. Kalau akar itu ada 2 versi sebenarnya. Artinya boleh juga 2 min X itu log 27. Kamu ngambil yang apa? Yang min 3. Karena min 3 kuadrat itu juga 9. Nah, dicek sekarang, coba cara yang sama, 27 sama dengan apa? Berarti ini 2 min X, pangkatnya berapa sekarang? Min 3. Nah, bisa ya dipahami ya? Nah, berarti sekarang 27 dibikin pangkatnya supaya jadi min 3. Yuk dicek, supaya min 3, 27 dipangkat berapa? Kalau tadi kan 3 pangkat 3 ya? Bisa ya? Nah, sekarang berarti di sini kamu tulis 3 supaya jadi pangkatnya min 3. Kalau bingung gini, tak tuliskan. Coba 27. Nah, kira-kira berapa pangkat min 3? Nah, tulisannya jadi gini loh. Ditulis aja gini. Ini boleh aja ditulis seper gitu ya, 27. Kok seper 27? Ayo hati-hati. Ditulis, ayo diulang. 27 supaya berpangkat jadi min 3. Berarti yang dalamnya itu harus dibikin berapa?
supaya 27. Berarti kan di sini harusnya gini ya, 3 pangkat min 1. Loh. Coba cek sekarang. Kalau ini kan sebenarnya gini tuh, 3 pangkat 3 kan gitu tuh. Sama ini coba min 1 dikali min 3. Min 1 kali min 3 berapa? Ya 3, boleh. Nah, makanya di situ kamu tulis ini jadi apa? Ya jadi 3 pangkat min 1. Dipangkati nanti min 3. Nah, setelah sama baru dicek sekarang. Yo, dicek sekarang. Ternyata ini min 3 sama min 3 boleh dicoret, boleh, enggak apa-apa. Berarti sisanya apa? 3 pangkat min 1 sama dengan 2 min X ya. Kok ini bisa berubah ya? Nah, ini 2 min X. Nah, berarti ini apa? 2 min X juga. X-nya tak pindah biar plus, 2-nya tetap, 3 pangkat min 1-nya pindah. Artinya X-nya nanti 2 ditambah 1/3. Atau bisa ditulis dalam bentuk 2/3. Nah, ini betul, karena X-nya di sini nilainya yang lebih dari 0. Makanya nilai X-nya berapa? Ternyata hanya 2/3. Jelas kelihatan ya, ini 2/3, ini 8. Maka P-nya nilainya pasti lebih kecil dari Q, atau nanti opsinya yang B. Mantap ya, walaupun agak sedikit rumit ya. Boleh. Nah, contoh apa lagi Mas yang kemarin keluar loh? Ini contoh mungkin soal yang baru ya. Jarang ada, nggak pernah ada soal waktu TPK seperti ini. Nah, ada petambak menabur 5.000 nila sama 7.000 udang. Kalau setiap nanti panen itu 1 kilo nila isinya 5, kalau 1 kilo udang isinya 10, yang hidup dari hasil benihnya itu cuma 70 sampai 90%. Nah, P dan Q hubungannya yang mana? Prosesnya sama ya. Pertama juru cari yang hidup dulu. Nah, yang hidup itu hanya antara 70% sampai 90%. Nah, kamu cari hidup dulu untuk nila dulu boleh. Berapa? Ya 70% dikali 5.000. Nah, sampai berapa? Sampai 90% dikali 5.000. Nah, atas dapatnya 3.500, bawah dapatnya 4.500. Artinya benih yang hidup untuk nilai itu antara 3.500 sampai 4.500 aja ekor gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang udang sama prosesnya ya, cari dulu 70% sampai 90%, tapi dari udang dari 7.000 ya. Nah, artinya yang hidup antara 4.900 sampai 6.300. Nah, ini udang yang hidup antara 4.900 sampai 6.300 ekor. Nah, sekarang untuk panennya. Dikata di situ untuk per kilo, boleh satu dulu ya, yang nila dulu boleh. Nah, nila dulu, dia 1 kilo isinya 5 ekor. Berarti untuk nila panennya itu kan tadi berapa? 3.500 sampai 4.500. Padahal per kilo isinya berapa? 5 ekor. Maka panennya antara sekitaran 700 sampai 900 kilogram. Sementara untuk panen yang udang tadi antara 4.900 sampai 6.300. Tapi udang kan per kilo isinya berapa? Isinya 10. Maka panennya udang itu antara 490 sampai 630 berapa kilogram. Jadi kalau di total di sini dikata bahwa panennya itu berkisar antara, ini ditambah ya, 1.190. Jadi 1.990 sampai antara 1.530. Jadi ini total panen dari nila dan udangnya itu antara sekitar 1.190 sampai 1.530. Jadi jelas ya, ini total panennya antara 119 saja sampai 1.530. Padahal Q-nya sekian. Artinya apa? Nilai berapapun P di sini, nilainya pasti lebih kecil dari Q yang 1.600. Paham maksudnya ya? P-nya antara 1.190 sampai 1.530. Artinya jelas berapapun P, nilainya pasti lebih kecil dari Q. Makanya jawabannya nanti yang B. Nah, mantap ya. Oke, contoh lagi Mas. Oke, di sini kemarin juga untuk pernyataan ya. Ini pernyataan cukup atau tidak gitu ya. Nomor 7, cukup atau tidak, pakai 1 tok, pakai 2 tok, terus dua-duanya gitu.
Nah, terkait dengan yang namanya persamaan dan fungsi kuadrat ya. Kalau mungkin sedikit review dulu, yang namanya real gitu ya, itu ada beberapa jenis. Jadi ketika bicara, mungkin langsung ke sini aja ya teorinya itu ya. Yang namanya akar itu ada 3 jenis. Ada yang namanya real berbeda, ada yang namanya real tapi kembar, ada yang namanya tidak real. Nah, ini 3 jenis akar. Pertama dulu kalau real berbeda itu syaratnya diskriminannya lebih dari 0. Kalau kembar pas. Kalau tidak real 0, kurang dari. Maka kalau dikata di sini hanya real saja, berarti yang dimaksud itu adalah pernyataan 1 dan 2 ini. Syaratnya apa? Gabung berarti lebih dari dan sama dengan 0. Oh, seperti ini syaratnya. Makanya itulah yang harus dipenuhi kalau dia pengen punya akar real. Dan diskriminan sendiri, ingat rumusnya adalah B kuadrat min 4A C. Oke, coba berarti dari sini pertama dulu adalah nyari diskriminan. B kuadrat min 4AC secara umum fungsi kuadrat itu berbentuk gini ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi yang pertama dulu cek nih, B-nya berapa? B-nya adalah N. A-nya apa? A-nya adalah P dan C-nya adalah min 10. Artinya nilai diskriminannya adalah N kuadrat ditambah 40 P. Lah ini. Sekarang tinggal masalah cukup atau tidak. Coba kalau pakai pernyataan yang pertama, di situ dikatakan bahwa nilainya untuk P-nya lebih dari sama dengan 0. Cukup nggak? Ayo. Yang jelas gini ya, ketika ini N kuadrat, berapapun N, berapapun nilai N, pasti yang namanya N kuadrat itu lebih dari atau minimal 0 lah gitu ya. Karena 0 kuadrat jelas 0. Min 1 kuadrat positif. Min 2 kuadrat positif, jelas. Nah sekarang tinggal P-nya. Kalau P-nya sebelah sini adalah 40P, jelas ya. Kalau P-nya lebih dari 0, maka 40P pun jawabannya pasti lebih dari sama dengan 0. Ya jelas ya, kalau P-nya 0, 0. Kalau P-nya 1 jadi 40, kalau 2, 83. Nah, dan seterusnya. Padahal apa ini dijumlah? Jelas bahwa D-nya yang 1 jelas lebih dari 0, yang 2 jelas lebih dari 0 sama, maka D-nya pun hasilnya nanti juga pasti lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Syaratnya ini terpenuhi. Pakai nomor 1 saja sebenarnya udah cukup. Udah pasti diskriminannya lebih dari 0. Nah, kalau pakai 2 Mas, ya dicek sekarang kalau pakai nomor 2. Yuk. Kalau pakai nomor 2, N-nya sama dengan 0. Wis gitu dok. Berarti kan ini diskriminannya tadi apa? N kuadrat ditambah 40P. N-nya jelas 0. Kita katakan kan gitu, 40P. Berarti diskriminannya sisa apa? Sisanya 40P. Nah, kalau ini namanya adalah tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena di sini nilai P-nya itu belum jelas. Nah, kalau P-nya plus, ya jadi plus. Kalau P-nya min, ya jadi min. Makanya P-nya masih bisa plus atau min. Makanya namanya tidak jelas. Kalau tidak jelas, berarti nilai diskriminannya juga tidak jelas. Makanya kalau pakai nomor 2, namanya tidak cukup. Artinya opsinya nanti yang A. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan namanya UTBK kemarin yang keluar di UTBK tahun 2021. Silahkan nanti kalau video ini bermanfaat, boleh kalian like, komen, dan subscribe. Juga boleh kalian share ke teman-teman kalian sebagai bahan pelajaran untuk ngadepin yang namanya UTBK. Oke, dari saya sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tak sampaikan bermanfaat. Oke.